Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Marbun. Saya berasal dari Prodi S1 Teknik Elektro kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan konstruksi pemrograman selection. Konstruksi selection secara umum terbagi atas 4, yaitu if else, else if, dan case. Pertama-tama saya akan menjelaskan yang if terlebih dahulu. Jadi untuk lebih detailnya saya akan menjelaskannya sekalian saya menulis kode yang akan dijalankan. Pertama-tama kita akan membuka dulu aplikasi ini, Calmio Vision. Bisa di-download di deskripsi, saya akan meninggalkan link downloadnya nanti. Silahkan diklik. Selanjutnya, jika sudah muncul tab seperti ini, kita akan pilih opsi ini, project, dan klik new Vision project. Di sini cerah namanya, tapi saya akan nulisnya seperti ini saja untuk video kali ini. Untuk device yang akan kita gunakan, silahkan cari saja AT89S52. Silahkan klik OK, klik yes saja, dan yes. Nah, untuk mengetik kode kita, kita akan create new file dulu. Silahkan pergi ke file dan new. Lalu di sini kita bisa mengetikkan kode yang akan kita jalankan. Sini kita akan nulisnya. Pertama-tama kita akan buat header. Saya akan ketik include rect 52.h. Di sini kita bisa lihat warnanya belum berubah ya, dan di sini masih ada bintang. Jadi pertama-tama jangan lupa kita save terlebih dahulu. Lalu kita akan save sesuai dengan nama ini saja, biar tidak ribet ya. .c. Silakan nge-save-nya dengan extension C. Setelah kita save, lalu warna akan berubah. Setelah ada warnanya, lanjut kita akan mengetikkan fungsi main sebagai fungsi utama untuk kode yang akan kita jalankan. Di sini untuk isi konstruksinya, pertama-tama kita ketik if p1 sama dengan 2 kali 0x01, lalu kita beri kurung kurawal lagi di sini. Lalu di sini p0 sama dengan 0x55 titik koma kurung kurawal. Jadi di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jangan lupa di save ya pertama-tama. Jadi pertama, untuk header include rect52.h. Rect52.h ini adalah database untuk program yang akan kita gunakan nantinya, yaitu program ini. Lalu ini adalah fungsi utama kita, main. Ini adalah konstruksi program. Di sini ada statement if p1 ini tanda perbandingan. Jika p1
adalah kondisi 0x01, maka statement P0 sama dengan 0x55 ini akan dieksekusi. Jadi di sini intinya, jika kondisi ini terpenuhi, maka statement ini akan dijalankan. Jadi kita akan mempraktekkannya ya. Jadi pertama-tama kode ini kita akan import dulu ke dalam source-nya dengan cara add existing file. Lalu di sini kita cari yang .c, ini dia, kita add. Lalu kita close. Lalu di sini kita tinggal build target ya. Kita compile dulu targetnya. Setelah kita build, kita pergi ke tab debug dan kita akan start debugging. Di sini kita akan klik OK saja. Kita bisa lihat di sini ada tanda panah 2 ya, mengarah kepada statement if ini. Jadi kita akan mengimport dulu ya port IO yang 1 dan 0 yang akan kita akan cek ya. Nah, di sini jika statement P1 sama dengan P1 adalah 0x01 ya. Jadi kita akan coba cek ya, jika 0x01 kondisinya, maka ini seharusnya akan berubah menjadi 0x55 ya, P0. Lalu kita tinggal stepkan saja, step, lalu step sekali lagi, dan seharusnya P0 nya adalah 0x55 dan kodenya akan berakhir di kurung berawal yang ini karena tidak ada kendala lagi yang akan dijalankan. Jadi seperti itulah untuk yang if, dan saya akan praktekkan jika kondisinya tidak terpenuhi ya. Kita stopkan dulu debuggingnya, lalu kita debug lagi. Oke, saja. Nah, di sini saya akan mencoba ya, jika statement ini tidak terpenuhi gitu, apa yang akan terjadi. Jadi kita akan one step forward, dan kita bisa lihat statement yang ini langsung di skip ya, dan kodenya langsung ke sini karena statement yang ini tuh tidak terpenuhi, jadi kode akan berakhir saja. Jadi seperti itulah kira-kira untuk konstruksi if pada selection. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang if else. Oke, kita akan memulai melanjutkannya ke direction if else lagi ya. Jadi pertama-tama kita buat new project, kita akan namakan if else ya, if else, lalu kita save. Nah, di sini kita akan memakaikan device yang sama yaitu AT89S52 ini ya. Lalu kita klik OK saja, klik yes, dan jadi pertama-tama untuk kode kita ke file new, lalu di sini kita akan masukkan header atau
database-nya ya. Database-nya ini kita sama saja, yaitu include rec 52.h. Nah, di sini warnanya belum berubah ya. Jadi supaya berubah, save dulu. Pastikan save-nya dengan .c ya. Setelah warnanya ada, lanjut membuat si main. Itu kita beri kurung kurawal. Nah, di sini menuliskan kode statement if ya. Itu ya. P2 sama dengan 0x 55 titik koma tutup kurung kurawal. Lalu kita ketikkan else buka kurung kurawal P0 sama dengan 0x AA titik koma tutup kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Nah, di sini saya akan menjelaskan kodenya ya. Tapi pertama-tama jangan lupa untuk kita save all. Nah, include rec 52h ini adalah perintah agar program saat mengcompile program menginclude rec 52h ini ya. Rec 52h ini database program kita. Database untuk program yang akan kita gunakan. Lalu ini main, fungsi mainnya. Ini adalah konstruksi programnya. Ini ada statement if p1 adalah 0x01, jika statement ini benar, maka statement ini akan dijalankan. Tetapi jika statement ini tidak terpenuhi atau salah, maka program akan menjalankan statement else ini yang berisikan p0 sama dengan 0xAA. Jadi kita akan langsung saja praktekkan ya. Jadi di sini pertama-tama kita add dulu ke source group dia untuk yang file ini, yang ini ya, else.c. Setelah kita add, kita akan compile saja build target. Yep. Setelah terbuild, kita bisa start debug, klik OK. Ya, panahnya mengarah ke statement if ya. Jadi pertama-tama kita akan display dulu ya port-port yang akan kita gunakan supaya kita tahu ya. Port 2. Oke. Nah, di sini statementnya itu berisikan jika P1 adalah 0x01. Jadi di sini kita ubah dulu ya menjadi 0x01 ya. Nah, 0x01 akan coba step forward dan step forward. Nah, kode berakhir di kurung kurawal yang ini ya. Karena tidak ada lagi yang akan dijalankan karena statement ini sudah benar. Jadi kode langsung berakhir. Nah, jika P1 adalah 0x01 yaitu dalam binary ditulis dengan 00000
ya. Dan maka P2-nya akan menjadi 0x55 ya, sesuai dengan kode. Tapi dalam binary ditulis 01, 01, 01, 01. Jadi seperti itulah jika statementnya benar. Tapi jika statementnya salah, kita akan coba ya. Nah, di sini jika statementnya salah, kita lihat apa yang akan terjadi pada P0-nya. Jadi di sini kita nggak akan ubah ya. Untuk P1-nya, kita biarkan saja statementnya salah. Nah, pernyataan if ini langsung di skip oleh program, diabaikan karena tidak benar, dan program akan melihat pernyataan dalam statement else, yaitu P0 sama dengan 0x AA ini. Jadi kita step forward lagi dan P1-nya menjadi 0xAA yang dalam binary ditulis dengan 101 01 01 0, dan program berakhir pada kurung awal yang ini. Baiklah, saya rasa cukup untuk if else, dan kita akan lanjut ke else if. Oke, selanjutnya kita akan mencoba ya untuk else if. Jadi kita akan create new vision project dulu ya. Buat namanya else if ya. Else if save, seperti biasa kita akan sebagai device-nya. Oke, yes, yes. Lalu kita mengetik kodenya dengan pertama-tama kita buat dulu new file. Lalu kita ketikkan kodenya. Pertama kita buat headernya, include track 52.h. Kita save dulu ya warnanya, else if, simpan sebagai .c ya. Lalu selanjutnya kita buat fungsi main, buat buka kurung kurawal, kita ketikkan statement if hexa 2 hexa 55 titik koma kita buat ternyata statement else if yang pertama P1 hexa 10 ya, 10. Buka kurung kurawal,
0 hexa besar A besar untuk burung kurawal. Lalu di sini kita buat statement else if yang kedua, yaitu P1. Hexa 11 ya, P0 oke. Jangan lupa untuk save ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kodenya. Yang pertama nih headernya include database dari reg52.h. Saat kita mengcompile, ini adalah fungsi mainnya. Ini namanya if, pernyataan if, statement if P1 0x01, maka program akan mengeksekusi statement yang ini P0. Tapi jika pernyataan P1 sama 0x01 ini tidak benar ya, maka program akan mengecek atau melihat pada pernyataan yang lain. Nah, di sini ada pernyataan kalau P1 adalah hexa 10 ya. Maka jika pernyataan yang ini benar, maka P0 yang dalam pernyataan ini akan berubah menjadi hexa A besar ya. Tetapi jika dua pernyataan di atas ini keduanya salah, maka program akan mengecek ke else if yang ketiga. Di sini statementnya P1, jika P1 0x 11 ya, hexa 11, maka P0 nya akan berubah menjadi 0x F0. Jadi kita akan praktekkan saja ya. Sini kita akan add dulu ya ke source. Lalu kita akan mulai compile programnya. Selesai, kita akan mulai debug. Oke. Kita akan display kan port yang kita gunakan di sini cuma 0 dan 1 ya. Jadi nah di sini panahnya mulai dari pernyataan if. Jadi kita coba ya pernyataan if 001 nih ya, hexa 01, jadi nah seperti ini. Jika pernyataan yang pertama ini benar, maka nah P0 nya akan berubah menjadi hexa 55, yaitu dalam binary 01010101. Lanjut, kita akan coba ya untuk pernyataan yang kedua, yaitu jika pernyataan yang pertama ini salah ya, itu coba hexa 10 ya. Nah, hexa 10 kita akan coba, seharusnya P0 akan berubah menjadi hexa A besar. Kita akan cek
Kita bisa lihat ya, program akan langsung mengskip pernyataan if dan langsung mengecek ke else if yang ini. Lalu kita akan coba step forward dan P0 akan berubah menjadi 0xAA ini ya, hexaAA yang ditulis dalam binary 101010110. Nah, kita akan coba pernyataan yang ketiga ya. Kondisi yang ketiga. Jadi di sini jika kondisinya hexa 11 ya. Oke. Nah, hexa 11 maka harusnya kondisi yang pertama ini if ini dan else if yang ini akan di skip oleh program. Kita akan coba ya. Yep. Kondisi if akan di skip dan kondisi else if juga akan di skip karena dua-duanya salah, dan program akan mengecek ke kondisi yang ketiga ini yaitu P1 0x11. Jadi kita step forward dan program akan berakhir di sini, dan P1 adalah hexa 11 maka P0 nya akan berubah menjadi hexa F0. Ini F, ini 0 ya. Oke. Jadi saya rasa cukup untuk else if. Saya akan lanjut ke case. Oke, sekarang kita akan masuk ke case ya. Jadi pertama-tama kita akan buat dulu new Vision project. Oke, saya akan gunakan AT89S saja. Oke, yes. Lalu untuk mengetik kode kita buat new file. Di sini kita akan mengetikkan headernya itu include tag52.h ya. Jangan lupa di save saja supaya dia berubah warna. Di save.c. Oke. Fungsi kita main fungsi, lalu put in pen 0 ya. Mau tahu
Oke, kita save dulu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kodenya. Yang pertama itu include rec52.h. Di sini kita menyuruh program agar menginclude database ini yang akan kita gunakan, headernya. Lalu ini fungsi utama kita, fungsi main. Di sini kita mendeklarasikan input sebagai integer ya. Lalu di sini kita variable input ini kita deklarasikan sebagai P1 ya. Dan di sini switch melihat kondisi dari input. Di sini ada beberapa kasus. Yang pertama ada kasus jika 1, maka P0-nya akan berubah menjadi 0, 0x01 ya, atau hexa 01. Dan jika kasusnya 2, ini P0-nya akan berubah menjadi hexa 2 ya. Dan jika kasusnya ini kasus 1 sama kasus 2 ini tidak ada yang benar, maka program akan menjalankan default ini yang berisikan P0 sama dengan hexa A besar A besar, dan program akan berakhir ya. Oke, kita akan demonstrasikan saja ya. Ini pertama-tama kita jangan lupa add dulu, lalu kita compile. Oh, maaf, lupa semikolon. Save lagi. Kita add ulang ya. Oke, kita compile lagi. Oke, sudah. Ya, yep. Oke, program. Pertama-tama di sini kita window watch one. Nah, saat dan port 0 ya. Oke, di sini kasus yang pertama tuh desimal 1 ya. Bentar. Untuk desimal 1 itu seperti ini. Oke, akan coba ya. Step forward. Ini program akan mengecek P1-nya. Step forward lagi.
Nah, program akan mengecek kasus yang pertama, kasusnya sudah benar ya. Jika kasusnya benar, maka P0-nya akan buat. Nah, setelah kasusnya terpenuhi, maka statement P0 itu akan dijalankan dan program akan berakhir di statement break. Nah, sekarang kita akan coba ya untuk yang kasus kedua. Oke. Nah, di sini maksimal 2. Harusnya seperti ini. Oke. Step forward. Nah, di sini programnya akan mengecek nilai input dari P1-nya. Nah, di sini kita menginputnya ya untuk P1-nya itu 02 ya. Maka program akan langsung mengecek ke kasus yang kedua. Karena dia nilainya 2 ya. Ini juga dituliskan. Oke. Maka seharusnya P0-nya akan berubah jadi hexa 02. Oke. Dan program berakhir di sini, break. Lalu kita akan coba ya, jika tidak ada kasus yang benar, apa yang akan Oke, ini kita coba ya, jika tidak ada kasus yang benar. Nah, program akan mengecek ya nilai input dari P1-nya itu apa. Di sini 0xFF ya, atau hexa F besar ya. Kita tahu kalau itu tidak ada di case 1 ataupun 2 ya, maka seharusnya program akan mengskip case 1 dan case 2 dan menjalankan statement default, yaitu P0 sama dengan hexa A besar ya, betul ya. Dan program berakhir di break. Ya, saya rasa seperti itulah untuk cara kerja case. Dan satu hal lagi yang mau saya sampaikan ya, untuk ini setiap case ini wajib kita berikan break sebagai pembatas ya, karena jikalau statement break ini tidak ada di setiap case, maka program akan menjalankan semua statement yang ini di case 1 sampai case 2. Statement break, jadi statement break ini sangat penting dalam switch case ya. Nah, saya rasa cukup untuk selection. Saya sudah menjelaskan dari if else if, dan terakhir ini adalah switch case. Jadi saya harap video ini bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih.